Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Wahyuni. Saya dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan prodi Fakultas Psikologi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Hubungan Tingkat Parental Stress terhadap Sleep Paralysis pada Orang Tua Siswa Sekolah Dasar. Nah, di sini latar belakang parental stress. Nah, parental stress itu apa sih? Ya, parental stress itu stres yang dialami oleh orang tua dalam mengasuh anaknya. Nah, parental stress ini juga dialami oleh ibu ataupun ayah. Gitu. Menjadi orang tua itu impian ya oleh setiap orang di dunia ya. Bahkan menjadi orang tua itu merupakan suatu pengalaman yang berharga, karena menjadi orang tua itu kita harus dan kita mau belajar terus menerus untuk memberikan pengasuhan yang terbaik untuk anak kita. Tetapi menjadi orang tua itu ternyata tidak mudah ya. Jadi menjadi orang tua itu ternyata kita dimana harus selalu beradaptasi gitu ya. Yang tadinya kita bisa bersantai-santai, kita bisa meluangkan waktu kita bermain di mana aja, bermain kapan saja. Ternyata ketika kita menjadi orang tua, bahkan kita sudah mempunyai anak, itu waktu kita akan mulai apa ya namanya ya, mulai tersisihkan ya, harus kita bagi-bagi begitu. Nah, ternyata juga ketika menjadi orang tua itu banyak yang mengalami stres, apalagi ibu ya, lebih tepatnya ibu, dimana ibu itu sering sekali mengalami stres ketika dalam mengasuh anaknya. Stres itu juga sering banget ya dialami oleh orang tua, bahkan stres itu menjadi satu masalah sendiri, apalagi dalam membesarkan anaknya. Anak itu kan anugerah dari Tuhan ya, yang dikasih ke kita, dimana kita harus membesarkannya dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kelembutan, dan memberikan pengasuhan yang terbaik untuk anak kita. Tetapi banyak orang tua yang tidak siap ya ketika anaknya mulai masuk sekolah. Nah, biasanya mungkin kalau TK atau PAUD, orang tua akan lebih siap ya, karena waktunya kan anak PAUD atau TK lebih banyak bermain ya. Tetapi ketika dia memasuki sekolah dasar, ternyata banyak sekali orang tua yang tidak siap dan bahkan mengalami stres. Nah, biasanya sekolah dasar itu kelas 1 sampai kelas 6. Nah, biasanya juga orang tua yang mengalami stres bahkan merasa bahwa dirinya itu ketika mengasuh itu harus membutuhkan waktu yang ekstra, itu biasanya di kelas 1 sampai kelas 6 SD. Nah, untuk selanjutnya kan orang tua dan anak akan berkomunikasi. Nah, tapi ternyata juga mempengaruhi psikologisnya ya, psikologis si ibunya, fisiologis si ibunya atau orang tuanya, dimana orang tua juga harus beradaptasi, yang tadinya waktunya luang lalu mengalami peralihan untuk membagi waktu mereka gitu. Nah, apalagi di masa sekarang nih, di masa pandemi orang tua yang harus menemani anaknya belajar di rumah, padahal orang tua juga punya kegiatan yang lain. Bahkan ketika orang tua mereka bekerja, orang tua mereka harus dibagi-bagi nih, apalagi ketika mereka tidak punya apa ya, pengasuh ya, atau mbak ya, biasanya kita sebut mbak gitu, mbaknya gitu ya. Itu akan membuat orang tua tuh harus membagi waktu-waktu mereka, yaitu kerja, urusan rumah tangga, cuci piring, cuci baju, dan lain sebagainya. Lalu kita harus membagi waktunya dengan menemani anak kita belajar. Lalu salah satu populasi di barat menyatakan bahwa keluarga yang mengalami tingkat stres paling tinggi itu adalah malah dalam mengembangkan anak-anaknya. Dalam pengembangannya, mengasuhnya itu ternyata mengalami stres tingkat yang paling tinggi gitu. Nah, di sini juga disebutkan bahwa orang tua yang mengalami stres tingkat tinggi biasanya itu berkaitan dengan ekonomi, kurang responsif, kasih sayangnya kurang terhadap anaknya, lalu ketika kasih sayangnya kurang, dia cenderung tegas gitu ya. Tetapi kadang anak ternyata tidak
tidak bisa membedakan ya, ada beberapa anak yang tidak bisa membedakan antara tegas dan orang tuanya memarahi mereka gitu. Lalu teori sleep paralysis. Nah, sleep paralysis itu adalah suatu kondisi disosiatif di mana orang ketika sedang tidur ia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Bahkan ketika dia bangun, juga kadang susah ya untuk menggerakkan tubuh mereka. Nah, biasanya itu berpengaruh pada budaya. Nah, biasanya budaya itu mengaitkan dengan apa namanya ya, supernatural ya, atau dikaitkan dengan halusinasi. Nah, biasanya juga setiap daerah memiliki nama yang berbeda-beda. Menurut Otsuka tahun 2017, sleep paralysis adalah fenomena pada individu yang mengalami ketidakmampuan untuk bergerak, seolah-olah ada seseorang yang menahan mereka. Bahkan respon mereka ketika setelah mengalami sleep paralysis adalah mereka takut ketika mengalami sleep paralysis itu lalu meninggal. Nah, sleep paralysis ini juga disertai dengan halusinasi, fantasi, dan delusi. Nah, biasanya juga halusinasi yang sering dialami ketika seseorang mengalami sleep paralysis adalah seperti ada sesosok yang menakutkan besar, atau lebih sering dikenalnya dengan seperti hantu ya, yang terjadi ketika ia mengalami sleep paralysis. Nah, menurut Chinese juga Waterstone Unusual Sleep Experiences menggambarkan ada tiga faktor sleep paralysis. Yang pertama adalah intruder, dan unusual bodily experiences. Lalu incuber itu apa sih? Nah, incuber itu adalah suatu perasaan rasa takut dengan adanya halusinasi visual dan auditori. Nah, di mana terkadang ketika mengalami SP atau sleep paralysis itu ada beberapa orang yang dia mendengarkan sesuatu tetapi seram sekali gitu ya, atau biasanya dia mengalami halusinasi secara visual gitu. Lalu intruder adalah suatu keadaan di mana ia susah bernafas dan di dalam dadanya itu seperti ada tekanan gitu. Nah, di sini juga di intruder sendiri dia mengalami halusinasi juga. Lalu yang ketiga adalah unusual bodily experiences. Ini adalah suatu sensasi yang dirasakan oleh tubuh di mana sensasi ini tidak biasa yang dirasakan. Jadi sensasinya tidak biasa. Nah, biasanya tuh ada beberapa orang yang ketika setelah mengalami sleep paralysis ia berkeringat gitu ya. Setelah dia bangun dia berkeringat karena dia merasa takut ya, ada rasa ketakutan tersendiri ketika dia mengalami SP. Lalu untuk tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan tingkat parental stress atau stres orang tua terhadap sleep paralysis pada orang tua siswa, di mana objek kita itu orang tua yang memiliki anak sekolah dasar. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih dalam tentang parental stress atau stres pengasuhan yang dialami oleh setiap orang tua. Bahkan beberapa kali saya juga melakukan observasi ya, beberapa kali juga menemukan populasi orang tua mengalami stres dalam mengasuh anaknya ya. Yang terjadi adalah mereka ada beberapa orang yang ketika stres pengasuhan dia mengalami depresi, lalu menimbulkan gangguan tidur. Nah, gangguan tidurnya salah satunya adalah sleep paralysis. Nah, lalu di sini untuk alat ukur parental stress, saya menggunakan alat ukur parental stress yaitu the parental stress scale, yaitu yang diadaptasi dari Berry and Jones tahun 1995, di mana koefisien Koromba alfanya 0,83. Nah, di sini juga memiliki 5 skala ya, yaitu sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Lalu untuk alat ukur sleep paralysis itu saya menggunakan alat ukur yang diadaptasi dari Chinese tahun 2002, di mana mendapat Koromba alfa sebanyak 0,66. Di sini ada dua kategori ya. Jawabannya adalah ya dan tidak. Nah, di sini juga terdiri dari 14 item, di mana dimensi item fisik dan dimensi halusinasi.
Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya. Nah, saya telah menguji validitas dan reliabilitas skala parental stress dan mendapat alfa Krombach sebanyak 0,826 dari 12 item. Nah, uh, dengan 65 responden. Nah, berdasarkan hasil yang valid, ada beberapa hasil yang valid dan ada beberapa item yang tidak valid. Di mana item yang tidak valid itu adalah item yang di bawah 0,3. Lalu untuk validitas dan reliabilitas sleep paralysis, dari 14 item saya mendapatkan 10 item dengan Krombach alpha 0,773. Nah, di mana dengan responden 65 responden dan ada beberapa item yang tidak valid. Lalu di sini hasil uji korelasi dua variabel, di mana saya mendapatkan Bayesian correlation sebanyak 0,31 dengan nilai signifikan sebesar 0,001 dari 65 responden orang tua yang lebih didominankan kepada orang tua ibu atau seorang ibu. Nah, di sini orang tua yang saya pilih ibu. Kenapa saya pilih orang tua yang dominannya pada ibu? Karena ibu lebih banyak mengalami tingkat stres yang tinggi. Nah, di sini rentan usia yang saya ambil adalah dari usia 27 sampai 57 tahun. Dengan anak sekolah 1 sampai kelas 6 SD. Nah, di sini juga terdiri dari 1 responden tidak bekerja, 6 responden ibu rumah tangga, 6 responden dengan penghasilan di bawah 1 juta, dan 52 responden lainnya di atas 1 juta. Lalu di sini ada kesimpulan dan saran. Nah, penelitian ini menggunakan responden sebanyak 65 responden berdasarkan hasil hubungan ya dua variabel tersebut mendapatkan Krombach Bayesian correlation sebanyak 0,391 dengan nilai probability value sebesar 0,001. Bahkan ini juga bahwa ini menunjukkan terdapat hubungan tingkat parental stress dan sleep paralysis. Penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif ya di antara keduanya dari persen korelasinya. Nah, di sini juga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi stres orang tua atau parental stressnya dalam mengasuh anak, maka sleep paralysis itu juga akan terjadi. Lalu untuk sarannya, ketika menggunakan alat ukur ini untuk lebih memperluas atau memperbesar sampel data, karena ketika memperluas sampel data maka datanya akan lebih valid atau kita akan lebih banyak mendapatkan responden yang banyak dan mengetahui ternyata berpengaruhnya besar sekali antara berpengaruh dan berhubungan antara sleep paralysis dengan stres orang tua ini. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata atau ucapan yang kurang tepat. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.